12 saudaranya Nabi Yusuf itu nama-namanya ada ya. Ini nama-nama ini memang nama apa? Nama bahasa itu ya. Jadi yang pertama itu ini kalau bahasa yang sudah masuk bahasa Rubin itu yang pertama. Yang kedua namanya Syamun. Yang ketiga namanya Lewai. Yang keempat namanya Yahuda. Ini nanti yang kemudian numbras paling banyak. Jadi anak dari anaknya Nabi Yakub yang bernama Yahuda ini loh yang akhirnya menjadi klan yang paling banyak anak keturunannya, sehingga akhirnya agamanya Nabi Yakub itu keturunannya itu sampai agamanya Nabi Musa itu disebut agama Yahudi. Tapi padahal sebenarnya Yahudi itu bukan nama agama, tapi nama sebuah klan atau sebuah suku dari keturunan Nabi Yakub. Lalu yang kelima namanya Zabulon. Yang keenam namanya Yesekir. Yang ketujuh namanya Dan. Yang ke-8 namanya Gad. Yang ke-9 namanya Asher. Yang 10 namanya Naftali. Gitu kan? Jadi ya ada beberapa contoh itu ya. Ya ada 12. Oh ini 12 ya apa? Anak-anaknya itu. Nah, dari 12 itu memang saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu terakhir tadi Bunyamin tadi itu. Ada yang menyebutkan ada anak lagi, yakni ada namanya Dina, Yatira, dan sebagainya. Tapi Allah alam lah. Intinya dari saudara-saudara itu memang yang disukai atau dianggap apa? Dolim. Sampai ayahnya pun dianggap dolim. Ayahnya itu dianggap dolim. Bapak ini sewenang karo anak-anak karo Yusuf ini megilan pokoknya sampai kita ini ya gitulah. Kita ini dianggap apa? Padahal kita ini ya yang cari makan, cari apa? Kalau cari kayu bakar kita kan usbatun katanya. Wa nahnu usbatun. Padahal kita ini yang kuat, yang apa-apa ya disuruh kita, tapi yang enak-enak untuk Yusuf nanti. Begitu. Jadi ya kisah semacam itu kan mungkin sampean-sampean yang punya anak lebih dari satu gitu kan ya ngerasa ya. Ngerasa mesti nanti bapak itu, ayah itu, papa itu. Pasti ada itu, pasti itu. Padahal tidak ada maksud kita. Tetapi memang kadang sikap kita itu didrive atau didorong oleh ya tadi itu kecenderungan kita dalam hati itu mesti ada itu. Oh, kakak Andri aja mesti itu ada ya. Jadi apa kecenderungan untuk menyukai itu tampak memang. Bapak itu fidolali mubin. Maka ada yang kewaras, ya namanya 11-12 anak ya. Ada yang kewaras lalu menyarankan uktulu Yusuf. Wis patenono Yusuf itu. Patenono Yusuf. Awitrahu ardon atau anulah buang aja ke mana gitu, diusir kemana gitu. Supaya apa? Ya supaya yakhlulakum maju abikum atakunu min ba'di qauman sholihin. Ya supaya nanti perhatian bapakmu tertumpah ke kalian semua. Yusuf kan tidak ada, otomatis kan nanti sayangnya ya ke kamu. Sayangnya ya pasti ke kamu. Nah setelah nanti mateni, setelah membunuh, setelah mereka kasih sayang bapakmu itu tercurah ke kalian, nanti kamu jadi orang soleh, gitu. Intinya kayak habis mateni, tobat terus jadi orang soleh, gitu. Itu intinya. Jadi sudah direncanakan untuk salah, sudah direncanakan untuk tobat, intinya gitu. Nah, urut saya naik karpe nggak bisa begitu ya.
Di watakunu min ba'di qauman sholihin, kayak ayo nyolong dulu ya, nanti setelah nyolong tobat. Ayo ngerampok dulu ya, nanti setelah ngerampok kita tahajud. Gitu. Ayo korupsi dulu ya, setelah korupsi nanti haji terus bagi-bagi ke orang miskin. Sedikit tapi korupsinya 2 triliun misalnya, terus bagi-baginya ke orang miskin 100 juta, koyok 100 juta banyak, itu enggak ada 0,0%. Jadi gitu, ternyata konsep semacam itu sudah ada sejak dulu. Enggak apa-apa, korupsi enggak apa-apa. Daripada dikorupsi orang kafir katanya. Ya, oh, kok ada konsep gitu tuh gimana kasusnya itu? Ya tapi itu tadi, setelah korupsi biasanya ngundang anak yatim. Jadi setelah korupsi biasanya kemudian mengadakan santunan anak yatim fakir miskin. Korupsinya 2.000 miliar, santunannya 100 juta. Lawan santunan 1 miliar aja nggak ada apa-apanya, gimana? Meskipun seandainya pun sampean misalnya korupsi 1 miliar, lalu sampean sedekahkan 500 juta, itu tetap nggak boleh. Korupsinya tetap nggak boleh. Gitu loh. Enggak. Jadi sampean sedekah 500 juta setelah korupsi di 1 miliar, kan separuh tuh. Sedekah sampean enggak menghapus dosa mencuri korupsi itu. Gitu loh. Apalagi yang sudah disengaja, apalagi yang sampean sedekahkan itu hasil dari mencuri. Beda kalau gini ya, ini hati-hati, beda kayak gini. Sampean di masa lalu pernah mencuri, itu kan tercatat dosa ya. Korupsi, pernah tercatat korupsi. Terus sampean tobat, lalu berhenti dari korupsi itu. Terus suatu saat sampean itu karena sudah tobat, sampean itu suatu saat entah sekian dari tahun itu, sampean dapat rezeki itu. Dapat rezeki dari usaha yang halal tentunya, bukan dari korupsi. Lalu sampean bersedekah. Nah, ini yang namanya tuhibus sayi'ah bil hasanah. Jadi tampak bahwa memang ada perintah untuk melakukan kebaikan itu bisa menghilangkan sayi'ah. Sayi'ah itu apa? Keburukan. Bil hasanah, dengan kebaikan. Tapi ya tadi bukan kok kemudian disengaja nyolong terus nanti biar enggak. Ya dulu anggap aja khilaf, tobatan nasuka, enggak balik. Itu. Dan yang disebutkan Ibu Pak, yudhibna sayi'ah bil hasanah. Ibu. Nah, innal hasanati yudhibna sayi'ati. Itu ayat 1. Ada lagi ada ayat lagi di situ disebut tutbi'u. Jadi ikutilah gitu sih istilahnya itu. Ikutilah perbuatan burukmu di masa lalu itu dengan perbuatan baik di masa sekarang atau di masa mendatang. Itu beda dengan yang tadi niat itu. Jadi yang disebut Bupa tadi benar, innal hasanati yudhibinas sayi'at. Gitu ya. Nah, keinginannya si dulur-dulurnya Yusuf itu gitu, wes patenono ae, bunuh, nanti kamu kemudian biar kasih sayang ke kamu, setelah itu kamu berbuat baik gitu. Ini enggak boleh kalau kayak gini nih. Qala qailu minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqidhu ba'du sayyarah. Sayyarah itu kuntum fa'in, jangan ngawur aja, bunuh itu dulurmu, itu saudaramu itu. Ada yang masih waras begitu. Sebagian dari 11 saudaranya Yusuf itu ada yang masih waras. Jangan dibunuh, taruh aja lah di sumur situ loh. Di sumur, nanti kalau sudah kena di sumur, nantilah pasti ada yang ngambil itu, para musafir, para kafilah-kafilah dagang itu. Sudah, biar dibawa sana. Tapi yang jelas kita tidak bunuh gitu ya. Akhirnya benar. Tapi sebelum itu dia harus izin toh sama bapaknya dulu. Setelah berpikir tentang tadi itu, jadi biar yaltak itu Pak kalau in
sayuratin kuntum fa'ilin terapkan. Qalu ya abana malak arsilhu ma'ana ghadan yartab wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Ketika menyampaikan ingin membawa Yusuf untuk bermain-main ke gurun, Nabi Yakub tentu ya, jangan, wes, enggak percaya, aku enggak percaya. Nanti kamu mesti akan enggak, kamu susah, enggak pernah bisa jaga Yusuf kamu itu, gitu. Maka dia bilang, Pak, lanopo, kenapa Pak kok mboten percaya sama kami? Malakala tak mana ala Yusuf, tentang kami membawa Yusuf, lanopo. Gitu. Wong kita ini orang-orang yang mau ngajak baik saya itu. Bukan gitulah. Arsil humana hutan yartasu itu. Mau tajak ke mall. Mau tajak ke mall, dia biar seneng, biar lihat-lihat apa gitu loh rencananya itu. Enggak ada apa-apa, Pak. Enggak ada. Kita ini benar-benar mau berbuat baik dan kita juga mau jaga. Masa sih sama adik sendiri, Pak? Gitu. Qala inilah yang zununi antadhabu bi wa khafu ayyakulau dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Meskipun Nabi Yusuf tahu bukan persoalan serigala ya, tapi apa? Nabi Yakub ini alasan serigala itu alah ndaklah lah. Aku sedih kamu mau berangkat ngajak Yusuf gini nih. Nanti aku khawatir kalau Yusuf pada saat kamu main-main apa senang-senang terus Yusuf sendirian terus dimakan serigala sementara kamu tidak perhatian gitu. Karena memang waktu ya sampai sekarang ya di daerah-daerah apa yang seperti itu kan serigala memang menjadi momok ya, menjadi teror tertentu yang memakan siapapun dan memakan daging apapun. Dan mungkin ya sudah sering kejadian seperti itu di daerah situ. Kejadian di mana orang dimakan serigala dan sehingga Nabi Yakub khawatir. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Lah kalau nanti dimakan serigala sementara kami orang kuat, masa ya rugi banget dong kita. Masa kita ngelawan serigala kalah? Enggak lah, bayi. Gitu dia. Enggak lah ya, manggilnya apa? Papo. Papa. Om. Apa-apa. Jadi, itu perdebatannya. Nah, dari ayat ini kita bisa ngambil insight pelajaran bahwa kalau sampean memperturutkan iri dengki seperti iri dengkinya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf kecuali Benyamin ya pikirannya mana-mana aneh-aneh macam-macam ya ingin yang seperti hal-hal seperti itu sampai membunuh dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita hindari. Jadi iri inilah yang membuat semuanya jadi nggak karu-karuan. Iri sama tetangga, iri sama teman, iri sama saudara, iri sama kolega. Iri itu membunuh, iri itu merusak, distract. Nah ini harus kita hindari. Gitu. Ya. Oke silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Monggo, silakan. Wah, kalau ada yang mau dielaborasi lebih jauh, ada? Iya, izin Kak Saudari. Iya Pak Jo. Eh,
dari anak Nabi Yakub ini kan ada 12. Kemudian dari 12 ini, dari cerita ini kok jadi bagus semua, Gus. Gimana Hanya Pak? Yusuf aja ini ceritanya yang jadi bagus, Gus. Putra Nabi Yakub ini kan ada 12 orang. Yeah. Nah, dari 12 orang yang baik, padahal mestinya cara mendidiknya dari awal sampai dewasa itu kan tidak ada perbedaan, guys. Mohon izin. Nah, ini kan dulu kemarin yang Rahmatpura yang akan mempunyai anak, guys. Matur suwun. Ya, jadi memang gini ya. Dari 12 saudara itu atau 11 saudara itu bukan kok yang baik satu ya, bukan begitu ceritanya itu. Ininya itu sebenarnya kan kayak semacam ya mereka mungkin baik ya, kayak nanti kita akan pelajari itu ayat selanjutnya itu. Mereka itu tidak berani juga melanggar sumpah Allah ya. Jadi ketika nanti pada saat kisah kedua itu kan setelah Nabi Yusuf gede besar, kemudian ada paceklik apa, kemudian mereka harus beli gandum ke Mesir juga. Nah, di sana itu ternyata mereka ketika disuruh bawa Benyamin untuk ketemu Yusuf, itu mereka juga bersumpah tuh. Kenapa? Karena ketika mau membawa Benyamin untuk dihadapkan ke kerajaan Mesir, itu kan bapaknya juga gitu. Gimana aku percaya sama kamu, kamu dulu sudah menghilangkan Yusuf gitu. Lalu perintah enggak lah Pak, kita kali ini tidak. Ya sudah, boleh kamu membawa Benyamin, tapi harus sumpah demi Allah gitu. Nah mereka akhirnya sumpah demi Allah. Nah, ketika setelah selesai sumpah demi Allah, dan ternyata Benyamin kemudian juga tidak boleh dibawa pulang oleh kerajaan Mesir, lalu mereka sedih sekali tuh, lalu berunding. Gimana ini kita sudah janji sama Bapak. Nah, ada satu orang juga yang lain tuh, iya, buat saya kalau kita sudah bersumpah demi Allah, saya tidak akan pernah mengingkarinya lagi. Gitu. Atau nanti Bapak gimana lah, tapi saya nggak akan pulang kalau belum ada ridho dari Allah dan Bapak. Ada yang begitu. Jadi mereka sebenarnya juga percaya Allah. Gitu. Mereka ini anak-anak Yakub yang juga diajarkan mereka tentang bertauhid. Gitu. Mereka juga diajarkan cara ibadah seperti ibadahnya Nabi Yakub. Cuma memang secara manusiawi itu ada yang kayak gitu. Dan itu biasanya dipantik oleh 1-2 orang saja. Sebenarnya. Jadi antara baik dan buruk ini sebenarnya tipis. Kenapa? Bisa jadi mereka orang yang ahli ibadah atau baik, tetapi iri. Nah, di antara kita kan ya ada yang gitu juga itu ya. Jadi sebenarnya ibadah kita juga kenceng, tapi kadang masih seliri. 12 atau 11 saudaranya Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi kisah di dalam Al-Quran, itu tentu bukan karena orangnya jelek semua, tapi ya menunjukkan bahwa meskipun kamu beribadah, meskipun kamu orangnya kelihatan baik, dermawan, tapi kalau kemudian perilaku masih sering iri, ya inilah kayak saudaranya Yusuf. Sehingga Benyamin juga baik, Benyamin juga tidak seperti saudaranya gitu. Dan konon mereka sebenarnya akhirnya mereka setelah gede dan setelah dengan segala macam rekayasa untuk kedatangan mereka, ya mereka akhirnya menjadi pengikut agama yang baik juga semuanya di masa itu. Kalaupun sekarang kemudian ada keturunannya yang Israel, kemudian nakalnya semacam itu, ya memang sudah beda cerita itu. Nah, hingga kalau ditanya gimana caranya agar 12 pengantin atau 13 kemarin itu jadi, memang intinya di parenting skill. Karena parenting skill itu sangat mempengaruhi, ya. Terutama ya hati itu kan milik Allah. Maka yang bisa membolak-balikkan hati ya Allah. Di samping kita juga tetap harus memberi teladan, kita tetap harus menawarkan dan mendiskusikan konsep-konsep parenting skill yang baik menurut Islam sesuai dengan arahan Nabi itu. Memang butuh perjuangan dan sehingga mempunyai anak banyak itu belum tentu bisa selamat semua. Risikonya begitu. Tapi mempunyai anak sedikit, begitu tua mereka ikut suami, sepi.
Nah, gitu. Iya, udah mulai sepi lah. Sekarang masih gabung sehingga bisa menimang cucu. Nanti kalau sudah mereka punya rumah sendiri-sendiri, sudah dengan apa aktivitasnya masing-masing ya itu. Gitu aja. Oke, ini ada pertanyaan izin bertanya Gus, bagaimana nasihat orang tua yang tepat agar persaudaraan dalam keluarga terjaga kerukunan dan ketaatannya? Persoalan semua orang tua sama, Pak Wanto. Jangan pikir Gus Dur nggak punya persoalan, punya sama, sama tentang bagaimana agar anak-anak itu rukun, biar saya gitu. Anak 7, harusnya 11 saya meninggal 4. Nah, 7 itu punya diri, punya karakter sendiri, punya style bicara sendiri. Yes. Nah, itu harus membuat rukun itu ya berat pekerjaan itu. Terus gimana caranya? Pokoknya kita ya, satu, tetap nasihatkan kebaikan. Nasihat yang diajarkan Quran dan hadis. Tetap secara lisan. Kemudian yang kedua, teladani secara tindakan. Terus lakukan secara konsisten. Dengan tindakan ini mungkin nanti ada kata-kata yang tidak menyenangkan, ya sudah tidak apa-apa. Lakukan dengan konsisten. Memberikan teladan. Yang keempat, doa. Yang ketiga, doa. Karena itu loh. Jadi ma'alafa baina qulubihim. Tidak mungkin bisa bersatu dua hati itu kepada kebenaran. Lau angfakta ma fil ardi jami'an. Seandainya pun kamu itu punya harta sebesar langit bumi ini untuk merubah hati seorang, ma'alafa baina qulubihim. Gitu. Mereka tetap nggak akan. Tapi apa? Walakin, tetapi Allah lah yang akan menunaikan apa ya, kehendak itu. Jadi menyatukan hati itu Allah, maka doa. Lah yang keempat adalah dengan cara bersedekah. Jadi kita bersedekah itu niatnya jelas. Ya Allah, saya ingin membantu hanya karena ingin mendapat berkah dan ridho-Mu ya Allah, ampunanmu. Nah, dalam konteks itu kemudian si anak ini kita masukkan di dalam doa, ya Allah, saya bersedekah, jadikan menjadi hidayah untuk anak saya, biar begini, biar begitu, biar rukun dan sebagainya. Itu boleh. Jadi langkah-langkah itu yang bisa ditempuh ya untuk di dalam keluarga itu. Ya, dan sering lakukan diskusi bareng, ngobrol bareng, saling terbuka, itu penting juga tuh. Ya, penting juga kadang sesekali diajak rekreasi. Ya, rekreasi nggak usah jauh-jauh. Misalnya sampean di Bojonegoro, lalu di belakang rumah ada pepohonan bambu, ya rekreasi ke belakang situ. Kalau nggak punya uang, gitu. Kalau ada ya ke waduk atau apa, ngelar tikar di situ makan bareng, sudah cukup gitu aja. Tapi rekreasi ojo terlalu sering, ben minggu jalur rekreasi, ben bulan jalur outing kelas. Itu namanya berlebihan. Namanya rekreasi itu kan recreation, jadi kreativitas itu biar muncul lagi setelah rutinitas harian. Itu rekreasi ya 6 bulan sekali kayak gitu aja, rekreasi kok tiap minggu. Itu maksud saya. Lalu juga ajak silaturahmi kepada orang-orang yang masalahnya lebih besar supaya lebih banyak bersyukur. Nah, terakhir yaitu tadi, selain berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, dijaga lisan kita. Lagi? Sama ya, sama. Saya juga tidak selalu berhasil total 100% merubah orang menjadi baik. Enggak, ya tetap aja itu persoalan yang hampir sama di setiap orang tua. Hampir sama lah. Hanya cara menanganinya aja yang berbeda. Oke. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih dulu-dulu yang
kemarin hadir. Terima kasih pula untuk doa-doa dulur yang tidak hadir. Saya yakin sambil mendoakan dan it's okay ya. Jadi semuanya berjalan dengan alhamdulillah atas karunia berkat rahmat Allah. Nah, terima kasih atas hadirnya, terima kasih atas dukungan moral, spiritual, material dan sebagainya. Matur suwun sangat. Ngapunten kalau kemarin ada suguhan atau pasugatan yang kurang berkenan, yang kurang, entah itu akomodasi dan sebagainya. Saya mohon matur suwun, terima kasih. Semoga Allah merahmati kita. Kita dalam siratal mustaqim lah. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وارحمنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم ادفعنا البلاء والوباء وغير الحسدين من الجنة ربنا ولا تجعلنا في الغم ظالمين اللهم فعلنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا اللهم صل وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب العالمين وانطلقنا باب رحمتك اللهم انزل لنا رحمة ويد القدر المنكر اللهم اغفر لنا صبر وسعيد من أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر في شر شيطان أعوذ بالله من سوء البلاء والقدر الشقاء والشقاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأنا رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamna fil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dunia ukhra kana